Hai, halo Sobat Kreatif, selamat datang di podcast Kadensa Kreatif, tempat kita ngobrol seru tentang musik tradisional Indonesia. Aku Alia dan di sebelah aku ada host kita hari ini. Hai Indah. Hai semuanya, aku Indah. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu seni musik khas Indonesia yang kaya akan filosofi dan indah banget, yaitu karawitan. Bener banget Indah, karawitan ini bukan cuma tentang musik tapi juga bagian dari identitas budaya Indonesia. Dan hari ini kita udah kedatangan dua tamu spesial. Langsung aja kita kenalan. Halo Pak, halo. Halo semua, salam. Ya, nama saya Adi Prasetyo. Saya di sini selaku pembina karawitan dan selaku guru di SMA Negeri 1 Medan. Salam semuanya. Hai, aku Syifa Fauzia dari kelas 10 AKL 2, seorang pemain gamelan dari ekstrakurikuler karawitan. Seneng banget bisa ngobrol sama kalian. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan dasar dulu nih Pak. Apa sih yang dimaksud dengan karawitan? Karawitan itu adalah salah satu kesenian khas Jawa sama Bali dan Sunda. Kita nanti akan mengerucut ke kesenian Jawanya sendiri. Jadi di Jawa ini itu ada kesenian yang namanya karawitan. Di situ ada banyak sekali kompleks. Ada yang namanya niyogo, ada yang namanya sinden, dan juga ada yang namanya wayangan juga ada. Jadi di sini karawitan itu erat kaitannya dengan kesenian Jawa yang dimana udah dari dulu itu sudah ada. Dari zaman dahulu sebelum ada agama-agama yang di sini itu sudah ada yang namanya kesenian karawitan seperti itu. Jadi bisa dibilang karawitan itu nggak cuma soal musik ya Pak, tapi ada unsur budaya dan unsur tradisi yang kuat. Bagaimana nih menurut Mbak Syifa? Betul banget, karawitan itu punya makna yang dalam. Setiap nada yang dimainkan bukan cuma soal bunyi, tapi tentang harmoni juga. Karena keseimbangan dan filosofi hidup itulah yang bikin seni ini terasa sakral dan berkelas. Nah, menarik banget nih. Di era sekarang ini kan super digital ya Pak. Apakah karawitan ini masih diminati oleh anak-anak muda sekarang atau mungkin tergeser oleh musik-musik modern? Gimana nih menurut? Kalau kita membahas tentang pergeseran seni ya, sebenarnya sih di sini juga ada pergeseran sedikit, tapi di karawitan sendiri di seni Jawa yang sangat kompleks ini sampai sekarang masih eksis. Karena apa? Karena di sini ada salah satu seni Jawa tersebut, karawitan itu dikembangkan sendiri di seni Jawa yang sangat kompleks ini sampai sekarang masih eksis. Karena apa? Karena di sini ada salah satu seni Jawa tersebut, karawitan itu dikombinasikan atau dimix dengan seni-seni musik yang lain. Seperti halnya kalau zaman sekarang ini ada yang namanya campur sari tradisional itu juga ada. Terus kemudian ada juga yang namanya di wayangan itu ada karawitannya ada, terus juga ada musik-musik yang lain juga ada seperti itu. Jadi yang jelas ini kita bisa berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Bener banget, bahkan sekarang ada banyak musisi yang menggabungkan gamelan dengan musik elektronik atau jazz. Mungkin karawitan ini jadi lebih dikenal dan relevan di zaman sekarang. Wah, keren banget ya. Jadi bukan berarti karawitan itu akan punah, tapi justru berkembang dengan cara yang baru. Wah, menarik banget nih jawaban dari Pak Adi dan Mbak Syifa. Kalau kita ingin melestarikan karawitan, gimana sih Pak caranya? Yang pertama itu kuncinya itu di pendidikan sendiri ya. Jadi ketika kita memberikan tradisi atau memberikan seni di dalam pendidikan, itu insya Allah bisa berkembang terus seperti itu. Seperti halnya di SMK kita ini, SMK 1 Medan, itu saya juga selaku pembina karawitan. Itu di sini kita ada
35 siswa yang ikut dalam ekstra karawitan tersebut. Nah, itu kita bagi menjadi 5 kelompok, yang mana di situ nanti ada yang memegang kendang, kemudian ada yang memegang saron penerus, kemudian ada yang memegang gong. Jadi di sini itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan karawitan tersebut di sini seperti itu. Jadi kita tidak terpaku pada alat yang kurang seperti itu, tapi kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin alat-alat yang ada seperti itu. Bener banget, aku sendiri sering melihat konten di Instagram dan YouTube tentang latihan gamelan. Banyak anak muda yang penasaran tentang ikutnya belajar karawitan. Jadi intinya kita bisa melestarikan karawitan dengan cara yang lebih dekat dengan generasi sekarang ya. Lewat sekolah, media sosial, bahkan kolaborasi dengan musik modern. Betul banget, dan yang paling penting kita sendiri harus mulai dari hal yang kecil. Misalnya ikut nonton pertunjukan gamelan atau sekedar membagikan informasi tentang karawitan ke teman-teman kita. Bahwa obrolan hari ini seru banget. Karawitan bukan cuma musik, tapi juga bagian dari budaya yang harus kita jaga. Terima kasih banyak buat Pak Adi dan Mbak Syifa telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Iya, terima kasih banyak nih Pak Adi dan Mbak Syifa. Semoga makin banyak anak-anak di zaman sekarang yang ingin tahu apa itu karawitan. Nah, untuk Pak Adi dan Mbak Syifa, apa sih pesan-pesan untuk anak muda sekarang, khususnya untuk siswa-siswa Kadansa? Baik, pesan dari saya selaku pembina karawitan ya. Di sini saya memberikan pesan kepada generasi muda khususnya bahwasannya kita ini sudah memasuki zaman Android. Jadi di sini kita harus pintar-pintar dalam membesarkan nama besar negara kita sendiri. Terus kita juga harus bisa membesarkan budaya kita sendiri, termasuk karawitan tersebut. Kita jangan sampai kalah dengan negara-negara yang lain, dan jangan sampai kita nanti tergerus oleh kemajuan zaman seperti itu. Baik. Ya. Pesannya dari Mbak Syifa, apa Pesan nih? saya untuk angkatan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan karawitan yang lebih baik dan melestarikan kebudayaan dari Kadansa ini, karawitan. Wah, obrolan kita hari ini seru banget. Karawitan bukan cuma musik, tapi juga merupakan bagian dari budaya yang harus kita jaga. Terima kasih banyak buat Pak Adi dan Mbak Syifa yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Iya, terima kasih banyak nih. Semoga makin banyak anak muda zaman sekarang untuk melestarikan karawitan. Ya, sama-sama. Oke Sobat Kreatif, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cintai musik dan lestarikan budaya Indonesia. Eits, dan jangan lupa untuk terus ikuti kita di Lincak Studio agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Saatnya Alia dan Indah pamit. Selamat siang, selamat beraktivitas. Stay tune terus di Kadansa Kreatif, podcast Stasiun Spirit of Kadansa. Bye-bye.